Liverleaf. Liverleaf adalah film yang berasal dari Jepang pada tahun 2018. Film ini mengisahkan seorang gadis sekolah pindahan dari Tokyo yang sering dibully dan menjadi psikopat untuk balas dendam. Awal film menunjukkan di ruangan loker, di mana seorang gadis bernama Nozaki akan mengganti sepatunya, tapi dia tidak jadi mengganti sepatu karena sepatunya hilang. Kemudian seorang pria datang, dia bernama Aiba. Aiba menanyakan kenapa Nozaki belum pulang, tapi Nozaki tidak menjawab. Scene berlanjut ketika Nozaki pulang, dia bertemu temannya yang sering membulinya. Mereka bernama Tachibana, Mishima, Kato dan Taeko. Ternyata mereka yang mengambil sepatu Nozaki lalu membuang sepatunya ke tempat pembuangan sampah. Mereka membuli Nozaki karena Nozaki digosipkan merebut Aiba dari Taeko. Tak hanya mereka berempat, ternyata ada 3 teman lelaki yang juga membuli Nozaki. Mereka bernama Kuga, Mamiya dan Ikegawa. Ketika Nozaki pulang, adiknya yang melihat Nozaki penuh kotoran merasa sedih, tapi Nozaki menenangkan adiknya. Besoknya ayah Nozaki melaporkan pembulian yang diterima Nozaki ke gurunya, tapi gurunya tidak memihak Nozaki. Gurunya menyuruh Nozaki untuk tidak membuat masalah karena sekolah sebentar lagi akan segera ditutup. Ketika di dalam kelas Nozaki dibuli oleh teman-temannya, gurunya juga tidak memperdulikan hal itu, hanya Aiba yang membela Nozaki. Setelah di rumah, Nozaki melihat ayahnya terluka, tapi ayahnya tidak jujur jika temannya Nozaki yang melakukan itu. Ayah Nozaki menyuruhnya untuk tidak masuk sekolah. Beberapa hari Nozaki tidak masuk sekolah, hal itu membuat teman-temannya tidak mempunyai bahan bully. Akhirnya mereka menyuruh Rumi untuk membujuk Nozaki masuk sekolah, dan jika tidak mau Rumi yang akan jadi pengganti korban bully. Rumi akhirnya datang ke rumah Nozaki untuk membujuk Nozaki, tapi Nozaki tetap tidak mau masuk sekolah. Besoknya Rumi dibully teman-temannya karena tidak bisa membawa Nozaki masuk sekolah. Rumi pun membenci Nozaki dan ingin membunuh Nozaki. Di tempat lain, Nozaki akan pergi jalan-jalan dengan Aiba. Sebelum pergi, adiknya memberikan kalung ke Nozaki. Nozaki dan Aiba pergi ke sungai. Di sana Aiba memotret Nozaki. Ketika Nozaki dan Aiba pulang, terlihat ada kebakaran dari arah rumah Nozaki. Nozaki langsung berlari dan setelah sampai rumahnya sudah terbakar. Di sana juga sudah banyak orang, namun mereka tidak bisa menolong karena berbahaya. Nozaki sedih dan menangis melihat kejadian itu. Lalu Aiba berusaha masuk dan membawa adik Nozaki keluar. Beruntung adik Nozaki masih bernafas dan petugas segera memberi pertolongan. Orang tua Nozaki tidak selamat dalam kebakaran tersebut, sedangkan adiknya selamat tetapi menderita luka bakar yang serius. Nozaki yang tidak punya rumah akhirnya tinggal di rumah kakeknya. Besoknya teman-teman Nozaki yang sering membuli berkumpul di suatu tempat. Mereka merasa takut setelah membakar orang tua, adik dan rumah Nozaki. Taeko yang berada di dalam kelas dihampiri Rumi dan membicarakan kebakaran itu. Taeko marah lalu menusuk tangan Rumi dengan pena. Berlanjut ke Tachibana yang selalu dimarahi ayahnya. Tachibana disuruh keluar larut malam untuk membelikan barang yang ayahnya inginkan. Keesokan harinya teman-teman Nozaki terkejut karena melihat Nozaki masuk sekolah lagi, tapi karena trauma yang dialami Nozaki membuat Nozaki tidak bisa mengeluarkan suara. Tachibana, Mishima dan Kato mengajak Nozaki ke tempat mereka biasa membuli Nozaki. Di sana Tachibana menyiksa Nozaki, bahkan Tachibana berniat ingin membunuh Nozaki. Tapi Nozaki lebih dulu menusuk mata Tachibana dan Tachibana kesakitan. Nozaki lalu memukul Tachibana hingga tewas. Nozaki mengambil pisau kemudian mengincar Mishima dan Kato. Kato pun menuduh Kuga yang membakar keluarga Nozaki, tapi Nozaki tidak peduli, dia tetap menyerang Kato. Kemudian dia menyerang Mishima yang akan kabur dan Mishima tewas karena terbentur batu. Lalu Nozaki mengambil tongkat dan memukul Kato hingga tewas. Keesokan harinya Kuga dan temannya kaget karena polisi datang ke sekolah. Kuga yang takut lalu meninggalkan sekolah. Saat Kuga sedang berjalan dia bertemu dengan Nozaki. Kuga mengira Nozaki juga membolos sekolah, tapi tiba-tiba Nozaki menusuk Kuga dan menyerangnya. Kuga berusaha kabur dari Nozaki tapi Nozaki mengikuti Kuga. Kuga pun terpleset dan jatuh ke jurang dan membuat kakinya patah, lalu Nozaki meninggalkan Kuga yang kesakitan. Berlanjut ke rumah Rumi. Ketika Rumi akan mengambil selimutnya terdengar suara telepon. Rumi pun mengangkat teleponnya. Mamiya memberitahu Rumi jika Kuga juga menghilang. Mamiya dan Ikegawa mencurigai itu perbuatan Nozaki dan target selanjutnya adalah Rumi. Keesokan harinya Mamiya dan Ikegawa mengintai Nozaki di rumahnya. Nozaki berjalan-jalan dan berhenti melihat bunga. Dari kejauhan Mamiya bersiap untuk memanah Nozaki, tapi panah itu meleset. Mereka mencari Nozaki yang menghilang. Ikegawa yang melihat Nozaki langsung menyerang Nozaki hingga terjatuh.
Ikegawa mengaku jika dia menyukai Nozaki tapi Nozaki tidak menyukainya lalu Ikegawa marah. Nozaki pun mengambil tang dan menyerang Ikegawa. Dari jauh Mamiya akan memanah Nozaki tapi Ikegawa yang terkena panah Mamiya. Ikegawa marah ke Mamiya lalu Mamiya menendang Ikegawa dan Ikegawa tewas. Mamiya pun menyerang Nozaki tapi Nozaki lebih dulu menyerang Mamiya. Mamiya yang kesakitan mengambil panahnya dan ingin memanah Nozaki tapi Nozaki menusuk punggung Mamiya hingga tewas. Kakeknya yang menunggu Nozaki di rumah terkejut melihat Nozaki berlumur darah. Kakeknya menyuruh Nozaki untuk bersih-bersih. Keesokan harinya Aiba datang menemui Nozaki. Aiba mengajak Nozaki berjalan-jalan. Di tengah hujan salju Aiba mengatakan jika dia merindukan Nozaki. Nozaki pun menangis dan menggigit bibirnya hingga berdarah. Aiba pun memeluk dan menenangkan Nozaki. Hal itu membuat Nozaki bisa berbicara lagi. Sementara itu Rumi pergi ke tempat pembuangan sampah. Rumi kaget ketika melihat mayat teman-temannya kemudian dia menelepon Taeko lalu memberitahukan apa yang dia lihat dan Rumi takut jika selanjutnya dia yang akan dibunuh atau malah Taeko tapi Taeko tidak peduli karena dia tidak ikut dalam insiden kebakaran itu. Rumi pun marah dan merobek gambar wajah Taeko. Taeko pun pergi ke rumah Nozaki sambil mendengarkan musik tapi ketika Taeko sampai di rumah Nozaki ternyata rumahnya sepi. Taeko pun kembali. Taeko yang berjalan bertemu Nozaki yang berada dalam bus. Taeko mengembalikan kaset ke Nozaki. Taeko juga meminta maaf kepada Nozaki tapi Nozaki tidak memaafkan Taeko. Sebenarnya Taeko melakukan bully terhadap Nozaki karena dia menyukai Nozaki bukan Aiba. Dia cemburu jika Nozaki dekat dengan Aiba tapi Taeko tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada Nozaki. Taeko pun pergi berjalan di tengah jalan salju. Tiba-tiba Rumi berlari dan ingin menusuk Taeko tapi Taeko berhasil menghindar. Rumi kembali menyerang Taeko dan mengenai kaki Taeko mereka pun berkelahi. Taeko dan Rumi saling memegang pisau lalu berlari. Pisau Taeko lebih dulu mengenai Rumi tapi Rumi masih bisa menusuk Taeko. Taeko terjatuh dan Rumi pergi meninggalkan Taeko yang terluka. Di rumah Nozaki menerima telepon dari Aiba. Aiba mengajak Nozaki untuk tinggal bersama di Tokyo tapi Nozaki menolak. Hal itu membuat Aiba marah dan merusak teleponnya. Aiba mencari neneknya. Ternyata neneknya sudah terluka. Itu perbuatan dari Aiba dan sebelumnya Aiba juga membunuh ayahnya karena menyiksa ibunya. Keesokan harinya di sekolah, orang tua dari murid yang tidak pulang ke rumah marah-marah kepada guru karena tidak bertanggung jawab. Rumi datang ke rumah sakit tempat adik Nozaki dirawat. Rumi kaget ketika Nozaki datang. Rumi mengancam Nozaki akan membakar adiknya lagi tapi dia kaget melihat adiknya bangun dan Nozaki menyerang Rumi. Rumi yang melawan sekuat tenaga berhasil lolos. Aiba datang ke rumah sakit menemui Nozaki. Tiba-tiba perawat datang memberitahu kakek Nozaki terluka. Nozaki berlari menemui kakeknya. Dia sedih melihat kakeknya lalu dia teringat Aiba. Nozaki pun menemui Aiba. Nozaki meminta Aiba memperlihatkan tangannya. Nozaki terkejut melihat tangan Aiba penuh darah. Aiba tidak mengakui jika dia yang melukai kakek Nozaki. Nozaki yang kecewa dengan Aiba tidak ingin didekati Aiba. Tiba-tiba Rumi datang. Dia mengatakan ketika dia membakar keluarga Nozaki. Di kejadian itu Rumi menyiram minyak di depan rumah Nozaki. Ibu Nozaki yang tahu lalu keluar rumah. Tapi Rumi juga menyiram ibu Nozaki dengan minyak dan Kuga mengancam ibu Nozaki dengan korek api yang menyala. Tiba-tiba api itu menyambar ibu Nozaki. Ayah dan adik Nozaki yang hendak menolong dipanah oleh Mamiya dan Rumi menyiram mereka dengan minyak lalu membakar ayah dan adik Nozaki. Nozaki yang tidak tahan mendengar ucapan Rumi. Nozaki histeris dan berlari ke arah Rumi. Rumi yang menyiapkan pisau di balik bajunya langsung menusuk Nozaki. Aiba yang mengetahui itu langsung memukul Rumi hingga terluka parah. Kemudian Aiba mencari ranting pohon dan menusuk Rumi hingga tewas. Nozaki yang melihat foto kebakaran ayahnya yang jatuh dari tas Aiba pun marah tapi Aiba menjelaskan mengapa dia memfoto kejadian itu. Nozaki yang tidak terima mencoba membunuh Aiba. Tapi Aiba menghindar lalu Aiba memukul Nozaki yang terjatuh hingga terluka parah. Aiba lalu mengambil kameranya dan memotret Nozaki yang terluka parah. Aiba melihat bunga yang bermekaran kemudian Aiba kembali memotret Nozaki. Tapi Nozaki diam-diam mengambil panah dari balik salju dan memanah Aiba hingga tewas. Nozaki yang kesakitan pergi berjalan di tengah salju tapi Nozaki tidak kuat dan terjatuh. Scene berlanjut ketika hari kelulusan. Ternyata Taeko masih hidup. Dia menghadiri kelulusan itu. Taeko pergi ke kelas dan mengingat kenangan bersama dengan Nozaki. Dia berhayal memotong rambut Nozaki kemudian Taeko berjalan ke arah jendela dan film selesai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen dan share.